mendapatkan beberapa tahap, yaitu tahap pra-observasi. Saya akan menanyakan beberapa poin penting. Tahap kedua adalah observasi, di mana saya akan mengamati dan mencatat hal-hal penting. Dan tahap terakhir Pak adalah tahap pasca percakapan kita, akan melakukan refleksi dan melakukan hal atau tindak lanjut. Ya, baik Bu. Iya. Terkait pelaksanaan coaching nanti Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Ya. Yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Oh, oke. Jadi selanjutnya yang boleh saya tahu secara spesifik nanti ya, indikator Bapak bahwa sudah memberikan pernyataan yang berbobot itu seperti apa? Nah, indikatornya adalah ketika saya sudah bisa menghadirkan kesadaran penuh, sehingga saya bisa mendengarkan dengan aktif dan memahami permasalahan coaching dengan baik. Oh, oke. Terima kasih Pak. Lalu indikator menurut Bapak yang menunjukkan bahwa Bapak sudah mengembangkan keterampilan tersebut membuat pernyataan berbobot itu seperti apa? Jadi indikatornya adalah ketika saya bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Oke, baik Pak. Terima kasih ya. Semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan bisa tercapai pada proses coaching ini ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Selamat siang juga Pak. Ada apa ini? Saya lihat sepertinya Bapak ini agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Tidak. Bagaimana ini? Apa yang ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya Pak ya, mohon maaf jadi mengganggu waktunya ini Pak ya. Oh iya, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Begini Pak, saya mau curhat sedikit ini tentang masalah saya. Apakah Bapak ini bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Pak. Ya, masalahnya apa sih ini Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, bisa membantu. Pak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu begini, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Bagaimana bisa itu Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius begitu. Tidak serius yang bagaimana itu Pak? Jadi begini, pengawas mengeritik saya tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana itu Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengajar atau mau kelas dengan baik atau apa sampai kritik? Kalau boleh tahu apa ya? Ya begini Pak, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya selanjutnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak. Oh, ya begitu masalahnya ya. Iya. Nah kalau begitu saya tanya dulu Pak, Iya. selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, lalu mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, kalau menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Ya, sebenarnya sudah bagus itu Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda Iya, dan belajarnya juga pun pasti berbeda-beda. iya.
Nah, betul juga sih Pak, kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benarnya juga sebenarnya. Nah, setelah bercerita, Iya. sekarang bagaimana rasanya? Iya. Terus terang ya Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nah, saya takutnya nantinya jadi masalah di kemudian hari Pak. Jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Iya. Karena Pak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, mungkin begitu Pak. Kira-kira saya akan dipanggil ya, ada disebut kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Pak begitu. Ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Insya Allah Pak, saya berniat menemui untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitu Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya. Langkah yang Bapak ambil sudah sangat tepat sekali ya. Iya. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah ya, sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah mungkin. Ya, syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, untuk komitmen untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan teks ini. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Iya, untuk terkait mendukung apa, itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, dengan jadi kami bisa sama saling mengingatkan, gitu. Oke. Ide yang bagus itu Pak ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita Pak. Amin, amin sama-sama. Jadi tapi Pak, maaf kebetulan saya ada janji dengan siswa saya. Mereka akan mengumpulkan PR, jadi saya pamit ke Bang saya dulu Pak. Oh iya Pak, silakan. Terima kasih Pak. Sama. Selamat. Selamat Pak pengelak ya. Selamat Pak, bagus sekali. Bapak sudah melaksanakan dengan baik yang
semua berjalan lancar-lancar dan juga sudah terpenuhi semua kebutuhan saya. Nah, sekarang saya mau mengkonfirmasi beberapa hal terkait kegiatan coaching yang sudah kita lakukan kali ini ya. Apakah Bapak sudah merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah muncul pada saat coaching tadi, Pak? Alhamdulillah, ya, yang saya rasakan sudah melaksanakan itu, saya sudah merasa cukup baik dalam mendapatkan informasi-informasi dari coaching dan sudah mendapatkan tindakan atau rencana yang coaching ini laksanakan dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Iya, betul sekali, Pak. Karena di sini saya mencatat bahwa Bapak tadi selalu merespon apa yang disampaikan oleh coaching dan pada saat proses identifikasi sudah lebih dari 5 kali mengajukan pertanyaan terbuka ya, yang membuat coaching menentukan persepsi langkah selanjutnya. Nah, hal itu sangat bagus sekali, Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah terkait hasil coaching hari ini, Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah kesempurnaan memiliki kompetensi di coaching yang itu sendiri, Bu, yaitu kesadaran penuh mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik sekali, Pak ya. Semoga dengan seringnya Bapak melakukan coaching ya, Bapak bisa menjadi seorang coach yang benar-benar bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip coaching, Pak ya, sehingga berdampak pada pengembangan diri bagi setiap coach yang Bapak hadapi. Kemudian selamat Pak ya, terima kasih banyak. Itu saja barangkali jawaban saya, Pak, terkait proses pelaksanaan coaching ini yang telah Bapak lakukan. Oke, baik Bu, terima kasih atas saran dan masukannya yang sangat berharga untuk saya. Iya, sama-sama Pak. Sekali lagi selamat Pak atas keberhasilan coachingnya. Sampai jumpa pada proses coaching selanjutnya, Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bu, semoga sehat dan bahagia. Amin. Ya, selamat siang. Siang Pak. Jadi kali dua coaching kita kali ini saya akan berperan sebagai observer. Dalam para observasinya seperti yang sudah saya berikan tadi, akan ada beberapa tahapan, yaitu tahap observasi. Saya akan menanyakan beberapa poin penting. Kemudian tahap kedua adalah observasi, di mana saya akan mengamati dan mencatat hal penting. Dan tahap terakhir nanti adalah tahap pasca percakapan, kita akan melakukan refleksi dan melakukan hal tindakan berikutnya. Terkait pelaksanaan coaching nanti Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Yang ini saya kenalkan Pak adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang betul. Oh iya. Oke, selanjutnya yang boleh saya tahu secara spesifik nanti Bu, indikator Ibu bahwa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa ya? Seperti indikatornya Pak adalah ketika saya sudah bisa memberikan pertanyaan, Iya, iya. sehingga saya bisa mendengarkan aktif Iya. dan memahami permasalahan yang konsep dengan baik. Iya, iya. Terima kasih Bu. Lalu apa indikator menurut Ibu yang menunjukkan bahwa Ibu sudah mengembangkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa ya? Seperti indikatornya Pak adalah ketika saya bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Ya. Jadi alur kita ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga kompetensi yang ingin dikembangkan bisa tercapai pada proses coaching kali ini. Iya. Saya silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silakan duduk. Selamat siang Bu. Apa Ibu punya waktu hari ini buat saya? Selamat siang juga Pak Wahab. Ada apa
Wah, saya lihat sepertinya kalau menurunnya tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Wahab? Adakah yang bisa saya bantu Pak Wahab? Ya Bu, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Jadi apakah Ibu bisa memberikan apa namanya semacam pencerahan buat saya? Dengan senang hati Pak Wahab. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Wahab? Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya itu yang sedang saya hadapi ini. Oh, masalah apa ya Pak Wahab? Coba Pak Wahab ceritakan apa yang sedang Pak Wahab rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak Wahab. Iya Bu. Kira-kira Ibu ingat nggak kemarin itu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Ya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Begitu. Bagaimana bisa Pak Wahab? Lalu apa yang membuat Pak Wahab mendapatkan teguran dari pengawas? Iya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius. Ya. Tidak serius bagaimana Pak Wahab? Nah begini, pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak Wahab? Apakah Pak Wahab tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak Wahab? Begini, jadi beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak ini respon dari pengawas tersebut? Ya, jadi sejujurnya Ya. penyampaian kepada beliau itu kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau mungkin merasa tersinggung. Oh, Gitu. jadi masalahnya begitu ya? Ya, Kalau begitu, saya tanya dulu Pak. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menanyakan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Seperti itu. Oh, kenapa Pak Wahab tidak menggunakan buku tes dan menggunakan perpustakaan atau video? Kenapa hanya buku tes? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum yang ada. Seperti itu. Ya, sebenarnya sudah bagus Pak Wahab. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajarkan menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Pak. Nah, dan belajarnya juga pun berbeda-beda. Nah, bagaimana saat Bapak mengajar? Ya, betul juga itu. Kenapa saya tidak pikirin ke sana ya? Ya, selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Mungkin Saya pikir ada itu ya kalau intinya buku sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga ya. saya pikir ada benarnya juga itu. Setelah Bapak bercerita sekarang bagaimana Bapak? Ya, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain itu jadi agak terbengkalai begitu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini Pak? Ya, jadi sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu
karena Bapak pengawas ini menyampaikan hal-hal tersebut kepada kepala sekolah, kepada kepala sekolah kita, sehingga saya takut nantinya akan jadi masalah nanti di kemudian hari. Jadi jika saya dapat menunjukkan yang membuat Bapak merasa bersalah pada saat seperti itu, ya, ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperlihatkan Bapak memberikan argumen, ya, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ini Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, ya. Bisa ditegur oleh kepala sekolah, harus bersiap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Dan pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan Bu. Ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak untuk kedepannya? Ya, saya kedepannya saya berniat menemui beliau untuk Ya. membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi lah. Semacam itu. Ya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bapak? Ya, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas kita bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Iya. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Ya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, baik Pak. Lalu langkah yang Ibu ambil, ya, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali, ya Pak. Nah, saya setuju dengan ide Bapak. Ya, syukurlah sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya masalah nanti saya nanti salah langkah begitu. Ya, syukur Pak, ya. Bapak sudah melaksanakan lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya. Oke. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga yang masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru atau guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, oke Pak, ya. Itu ide yang bagus sekali Bapak. Ya, semoga dapat segera terlaksana, ya, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman, ya Pak. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita ini menjadi kita ini nantinya menjadi guru yang baik, memberikan pelajaran yang baik untuk siswa kita. Amin Pak, ya, sama-sama Pak. Ya. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janjian dengan siswa di kelas. Mereka sedang menunggu saya untuk mengumpulkan PR. Kalau begitu saya pamit dulu. Oke Pak, ya, silakan Pak, ya. Pamit. Assalamualaikum. Iya, selamat gitu ya. Bagus sekali. Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Saya amati dari tadi semua berjalan lancar dan juga sudah terpenuhi semua alur ceritanya. Nah, sekarang saya mau konfirmasi beberapa hal terkait kegiatan coaching tadi yang sudah Ibu lakukan. Itu apakah Ibu sudah merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah muncul pada saat coaching itu tadi? Apa
alhamdulillah Pak ya, yang saya rasakan sudah melaksanakan itu Pak. Ya. Saya sudah merasa cukup baik dan mendapatkan informasi dari konselor yang sudah mendapatkan tindakan atau langkah yang di masyarakat dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, betul sekali Bu ya. Karena di sini saya mencatat bahwa Ibu tadi selalu merespon apa yang disampaikan oleh coaching. Dan pada saat proses identifikasi Ibu sudah 5 dari 5 kali mengajukan pertanyaan terbuka, ya membuat coaching merenungkan refleksi langkah selanjutnya. Hal ini sangat bagus sekali Bu. Ya. Terima kasih Pak. Iya, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya Bu terkait hasil coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan Pak adalah kesempurnaan bahkan saya memiliki kompetensi meeting dari coaching itu sendiri Pak, yaitu kesabaran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Bu ya. Semoga dengan seiringnya Ibu melakukan coaching, Ibu bisa menjadi seorang coach yang benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip coaching sehingga berdampak pada pengembangan diri bagi setiap coaching yang Ibu hadapi. Nah, selamat Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Dimas Rik. Iya, waalaikumsalam. Oke, baik. Coaching kita kali ini adalah saya akan berperan sebagai observer dan lembaga observasinya saya seperti yang saya sudah berikan tadi. Iya. Akan ada beberapa tahapan, yaitu tahap pra observasi. Saya akan menanyakan beberapa poin penting. Tahap kedua adalah observasi, di mana saya akan mengamat dan mencatat hal penting, dan tahap yang terakhir adalah tahap pasca percakapan. Kita akan melakukan refleksi dan melakukan hal tindak lanjut. Iya. Baik Pak. Oke, baik. Terkait pelaksanaan coaching nanti, Bapak, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Ya. Tapi Pak, jadi saya ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Oke, selanjutnya yang boleh saya tahu secara spesifik nanti indikator apa, indikator bahwa Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Ya. Indikator yang saya soalnya adalah ketika saya sudah bisa menghadirkan kesadaran penuh sehingga saya bisa mendengarkan dengan aktif dan memahami permasalahan coaching yang baik. Ya, baik. Ya. Kemudian lalu apa indikator Bapak yang menunjukkan bahwa Bapak sudah mengembangkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa? Ya. Kalau indikator saya Pak adalah ketika saya memberikan pertanyaan sesuai dengan akun kita. Oke. Baik, terima kasih. Semoga kompetensi yang ingin dikembangkan nanti bisa tercapai pada proses coaching kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Bapak-bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak. Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu ya? Dia seperti Bu ini agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu ini? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya tadinya mengganggu kita Pak. Iya. Tidak apa-apa Bu. Begini Pak, Iya. saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau penyelesaian masalah yang saya sedang hadapi. Iya. Iya, masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang dan Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Ya. Iya Pak. Bapak ingat waktu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas Pak? Iya. Ya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Pak. Iya. Jadi bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Menurut saya Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius
serius dia. Jadi tidak seriusnya bagaimana ini? Jadi Pak, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Iya. Jadi terus mengajar yang bagaimana ini? Apakah ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa ya? Beliau sepertinya Pak keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku tes. Jadi beliau merasa keberatan pada saat saya mengajar tidak menggunakan buku tes. Pak. Iya. Oh, lalu bagaimana tanggapan ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku perpustakaan yang bisa mengacu pada kurikulum. Ya, ketika saya menyampaikan seperti itu, Pak, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu ya. Kalau begitu saya tanya dulu ya, selama ini apa ya ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Sepertinya Pak, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa ibu tidak mengenal buku teks? Menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa termotivasi dan mengacu pada kurikulum Pak. Iya. Sebenarnya Bu ya, itu yang sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat ibu ini mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya, betul juga sih Pak. Ya, kenapa ya saya tidak memikirkan ke sana? Ya. Ya, selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Iya. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Nah, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, ya, itu ya supaya Pak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh, iya Pak. Saya pikir ada benarnya juga Pak ya. Iya. Setelah ibu bercerita seperti ini, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasakan kurang nyaman ya Pak. Saya menjadi resah, resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini Pak. Akibatnya pekerjaan yang lain menjadi agak terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat ibu ini tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Pak, karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Terus saya takut nantinya jadi masalah di kemudian hari Pak. Oke, jika saya dapat menyimpulkan ini, yang membuat ibu itu merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu, ya, karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, ya? Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, begitu. Iya Pak, begitu. Nah, kira-kira Pak, saya akan dipanggil dan diberikan kepala sekolah atau tidak ya Pak, bagaimana? Kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya, yang terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif lah, sehingga menambah semangat itu dalam mengajar. Ya. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Dari apa yang sudah ibu sampaikan, apa rencana ibu ke depan? Barangkali Pak, saya boleh untuk dulu Pak ya, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan
beliau Pak. Iya. Kemudian terkait dengan proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Pak. Begitu barangkali Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajarnya untuk mengajar ini saat ini? Setelah ini Pak, barangkali saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama Pak ya. Iya. Walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin akan saya serahkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara tersebut Pak. Jadi langkah yang diambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide ibu ya. Ya, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Pak. Iya. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir Pak sih, takut ada masalah lain. Jadi syukurlah Bu ya sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hari itu Pak, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks itu Pak. Oke. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Barangkali Pak, itu juga yang masih dalam pikiran saya Pak. Ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru ya, sering pun Pak ya, dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu barangkali Pak. Itu ide yang bagus sekali ya Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman lagi. Ya. Ya, amin Pak. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Nah, sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik yang untuk siswa kita Pak. Iya, amin Bu. Ya, sama-sama Bu ya. Ya maaf Pak, saya barangkali kebetulan ada janji dengan siswa saya. Iya. Mereka akan mengumpulkan PR Pak, jadi barangkali saya pamit ke rumah saya Pak. Iya Bu, silakan. Ya. Kalau begitu Pak, saya terima kasih banyak dulu. Ya, sama-sama Bu. Sehat selalu ya. Ya, makasih Pak. Selamat ya Pak, bagus sekali. Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Yang saya amati dari tadi semua berjalan dengan lancar dan juga sudah terpenuhi semua alur ceritanya. Nah sekarang saya mau mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Apakah Bapak sudah merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah muncul pada saat coaching tadi? Ya, alhamdulillah ya Pak. Yang saya rasakan sudah melaksanakan itu dan sudah merasa cukup baik dalam mendapatkan informasi-informasi dari coaching tadi dan sudah mendapatkan tindakan atau rencana yang coaching ini melaksanakan dari permasalahan yang terakhir. Ya, betul sekali Pak. Karena di sini saya mencatat bahwa tadi itu Bapak selalu merespon apa yang disampaikan oleh coaching dan pada saat proses identifikasi sudah lebih dari 5 kali mengajukan pertanyaan terbuka yang membuat coaching merenungkan refleksi langkah selanjutnya. Hal itu sangat bagus sekali. Iya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya terkait hasil coaching hari ini? Ya, yang ini saya kembangkan juga adalah kesempurnaan memiliki kompetensi di coaching itu sendiri Pak, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya, bagus sekali Pak. Semoga dengan seringnya Bapak melakukan coaching
Bapak bisa menjadi seorang coach yang benar-benar bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip coaching sehingga berdampak pada pengembangan diri dari setiap coaching yang Bapak hadapi ya, selama ini. Terima kasih banyak. Itu saja barangkali catatan saya terkait proses pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan. Baik Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Sangat berharga untuk saya. Ya. Sama-sama Pak. Sekali lagi selamat atas keberhasilan coachingnya. Sampai jumpa pada proses coaching selanjutnya. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Oke.